Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini seperti biasa kegiatan rutin kita setiap Jumat yaitu tausiah pagi yang insya Allah yang akan disampaikan oleh Bu Nisa sendiri. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita mulai tausiah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ada yang sakit, semoga lekas sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, pada hari ini Bu Nisa akan memberikan tausiah pagi ya. Dengan tema yang berbeda ya. Dengan tema yang berbeda. Kalau kemarin kita perilaku terpuji ya. Untuk hari ini ya, insya Allah Bu Nisa akan membahas yaitu tentang bersyukur kepada Allah. Nah, sebelumnya tentang bersyukur kepada Allah ini ya, Allah memberikan kita banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat itu tidak terhitung ya. Dan salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan bisa belajar dan bisa bernafas ya. Nah, saking banyaknya nikmat dari Allah, jadi tidak terhitung ya. Nah, semua itu wajib kita syukuri ya, karena kita sebagai umat Islam ya, karena semua yang diberikan oleh Allah itu adalah rezeki dan kita harus tetap bersyukur ya. Oke, di materi kali ini ya tentang bersyukur kepada Allah yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah dan yang kedua sikap bersyukur kepada Allah. Oke. Sekarang kita bahas tentang mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia amatlah banyak, sangat banyak kan? Saking banyaknya tidak terhitung. Jumlahnya kan banyak sekali. Bumi Allah ciptakan dengan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan manusia di dunia. Ya, jadi yang ada di dunia ini semua Allah ciptakan ya, seperti gunung, laut dan sebagainya, itu untuk menunjang kehidupan manusia di dunia. Matahari, bulan, bintang, pegunungan, lautan, air, udara, tumbuhan, hewan dan lainnya Allah ciptakan agar manusia dapat memanfaatkannya dengan cara yang bijaksana. Ya, manusia diberi pengetahuan oleh Allah untuk berpikir dan mengelola segala kekayaan alam yang ada di dunia ini. Ya, selain memanfaatkan alam, manusia juga diwajibkan menjaga serta menggunakannya secukupnya saja, tidak berlebihan. Jadi semua yang ada di dunia ini yang Allah kasih ke kita, kita gunakan dengan sebaik mungkin ya, dengan secukupnya dan tidak berlebihan. Allah memberikan nikmat begitu besar pada manusia, nikmat anggota tubuh yang lengkap ya, sekaligus nikmat akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, coba sekarang ya, manusia dengan hewan sama atau tidak? Jelas beda ya. Itulah nikmat itulah yang Allah berikan kepada kita, nikmat akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar dijaga sebaik mungkin gitu, yang udah Allah kasih. Apalagi kita punya tubuh yang lengkap, dari kepala sampai kaki kita lengkap sempurna. Nah, itu kita harus disyukuri ya. Misalnya mau hidungnya pesek, mau bagaimanapun, mau kupingnya caplang atau bagaimana, tetap bersyukur karena itu Allah berikan kepada kita untuk dijaga sebaik mungkin dan jangan dirubah-rubah.
Kalau kita mengubah-ubah anggota tubuh kita, Allah sangat marah, ya. Apalagi kan anggota tubuh kita ini seperti tangan, kaki yang dipakai sehari-hari untuk beraktivitas, ya. Banyak di luar sana orang yang kurang. Maksudnya di sini kurang adalah anggota tubuhnya tidak lengkap, misalnya kakinya tidak ada satu, tangannya tidak ada satu, atau punya tangan punya kaki tapi dia lumpuh. Nah, kita yang masih bisa diberikan berjalan, masih bisa bergerak, kita dijaga dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyakitinya, karena Allah akan marah jika kita merubah-rubah anggota tubuh kita, apalagi menyakitinya, ya. Oke. Dengan akal manusia bisa menciptakan sesuatu yang dapat digunakan dalam kehidupannya. Ya itulah tadi kan nikmat anggota tubuh yang lengkap, ya, sekaligus nikmat akal sehat, akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Nah, karena dengan akal manusia, ya, manusia bisa menciptakan sesuatu yang dapat digunakan dalam kehidupannya, seperti itu, ya. Contoh kecilnya adalah Allah menciptakan daratan. Dengan pengetahuannya manusia dapat menciptakan segala bentuk transportasi yang memudahkan kita untuk kemana saja, ya, betul nggak? Ya, maha besar Allah, semua tidak luput dari kasih sayangnya. Allah begitu sayang sekali sama kita, ya. Makanya itu kita harus benar-benar dikasih ini sama Allah. Kita harus benar-benar ngejaga dengan sebaik mungkin, ya. Oke, bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kebalikan dari bersyukur adalah apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat, ya. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat yaitu tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Coba nanti dicek ya, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Bisa dilihat di surat Ibrahim ayat ke-7. Selanjutnya adalah kandungan dari surat Ibrahim ayat 7 adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah dan orang yang ingkar terhadap nikmatnya. Tadi yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7, ya. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatnya. Dan apabila orang yang kufur, mereka akan mendapatkan azabku yang sangat pedih, ya. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, bersyukur apapun itu, ya, apapun itu kita tetap bersyukur, ya. Mau kita punya rumah jelek pun kita tetap bersyukur. Yang penting kita ada tempat untuk berlindung dari panas dan hujan, ya. Tidak usah malu punya rumah jelek gitu kan. Toh semua yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali sama Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini, ya. Diingat,
Semua yang ada di dunia ini tidak akan kekal abadi, semuanya pasti kita yang manusia juga pasti akan meninggal, dan barang-barang yang kita punya selama di dunia tidak akan dibawa ke alam kubur. Hanya apa? Hanyalah amalan-amalan kita selama di dunia yang akan membawa kita ke alam kubur, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ingat ya. Oke. Nah, inilah kandungan surat Ibrahim ayat 7 ya. Yang pertama adalah bagi orang yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmatnya. Jika ia kaya dan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kekayaannya. Jika ia pandai dan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah ilmunya. Jadi walaupun kita kaya, kita tetap bersyukur, Allah akan menambah dengan lebih banyak kekayaannya. Dan jika kita mempunyai ilmu ya, tapi kita bersyukur, tidak sombong, Allah akan menambahkan ilmunya. Subhanallah. Selanjutnya bagi orang yang tidak bersyukur. Nah, tadi bagi orang yang bersyukur. Sekarang bagi orang yang tidak bersyukur ya, atau kufur nikmat, Allah akan menghilangkan nikmatnya. Nah, jadi bagi orang yang enggak bersyukur, yang tidak bersyukur, bagi orang yang tidak bersyukur, Allah akan kurangi nikmatnya, bahkan dihilangkan nikmatnya. Ya, kekayaannya semata-mata hasil jerih payahnya, ya, itu juga tetap dihilangkan sama Allah. Walaupun dia kaya dari hasil kerjanya atau apapun, tetap Allah akan menghilangkan semua nikmatnya jika ia tidak bersyukur. Iya. Lanjutnya, kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak dan tidak ternilai ya. Kita tidak menyadari bahwa dalam setiap kita bernafas ya, terdapat kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Nikmat sehat, nikmat iman, ya, nikmat Islam, ya, waktu luang, ilmu, alam semesta dan sebagainya, masih banyak sekali, ya. Banyak bukan? Nah, banyak kan? Banyak yang Allah kasih, banyak, tidak terhitung. Saking banyaknya tidak terhitung tuh, subhanallah. Maka dari itu berterima kasihlah kepada Allah yang Maha Pemberi, ya, yang memberi kita kenikmatan tanpa mengharapkan imbalan. Wah, subhanallah ya. Allah saja memberikan kita nikmat tanpa imbalan. Nah, kita sebagai manusia, jika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain juga tidak boleh mengharapkan imbalan. Seperti yang lalu-lalu sudah Bu Nisa bahas ya. Ikhlas ya, itu pengertian ikhlas adalah ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita harus dengan hati yang ikhlas tanpa meminta imbalan, ya. Oke, selanjutnya adalah yang akan kita bahas, yang kedua, sikap bersyukur kepada Allah. Nah, tadi tentang mensyukuri nikmat Allah, yang kedua adalah sikap bersyukur kepada Allah, ya. Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui ya, berbagai macam kenikmatan dan rezeki yang Allah berikan pada kita, dengan kehendak Allah manusia dapat merasakan nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Ya, maka dari itu hanya Allah lah tempat kita mengadu, tempat kita berdoa, tempat kita curhat. Ya, iya, curhat itu kepada Allah. Ya, insya Allah Allah pasti akan mendengar doa-doa kita. Ya. Oke, setelah kita diberi nikmat, yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan dan rezeki dari Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, caranya dengan apa? Caranya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitu ya. Segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, ya. Semua yang Allah berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya. Makanya ketika Allah memberikan kita nikmat,
pergunakan dengan sebaik mungkin dan jangan berlebihan ya. Mentang-mentang misalnya Allah ngasih kita mobil, kita motor, ngasih rumah yang bagus, terus semuanya itu dipergunakan dengan yang tidak baik. Wah, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Ya, ataupun rezeki nih kita diberikan rezeki sama Allah yang berlebih, yang lebihan gitu, yang lebih gitu ya. Diberikan rezeki yang lebih sama Allah, tapi kita tidak bersedekah, sama saja nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama di dunia. Ya, ketika kita diberi nikmat harta, kelak akan ditanya juga digunakan untuk apa harta itu. Nah, jika kita diberi nikmat waktu luang, kelak akan ditanya digunakan apa waktu luang itu? Ya, karena di sini ya orang banyak ya di saat waktu luang kita tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Tapi memang sebagian ada yang menggunakan waktu luang dengan belajar, mengaji, sholat bahkan ya. Itu akan lebih baik. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat dan rezeki kepada kita, maka kita dengan bijaksana harus menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah ridhoi. Ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan di muka bumi ini berbagai macam makanan dan minuman. Ya, yang berlimpah. Wah, Masya Allah nih, makanan dan minuman yang berlimpah. Maka sebagai umat Islam, kita wajib mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memakan makanan yang halal saja. Sudah paham di sini ya, makanan yang halal apa saja? Ya. Selain itu, kita juga tidak boleh berlebihan dalam makan sehingga perut kita kekenyangan. Jadi ada peribahasa seperti ini. Lapar sebelum makan, berhenti sebelum kenyang. Ya. Jadi di saat kita makan, kita tidak boleh berlebihan. Nah, apalagi sampai kita kekenyangan, sampai kita mual gitu kan, apalagi sampai makanannya keluar lagi, lah itu sangat berlebihan ya. Makanlah secukupnya sesuai dengan porsi kita, karena kalau udah mengambil makannya banyak, makannya tidak habis, mubazir kah? Mubazir, nasinya nangis, Allah marah gitu ya. Jadi ketika makan kita ambil secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Dan kalau kita sudah merasa kenyang, stop dan berhenti makan gitu. Jangan dipaksakan ya. Ya, itu yang Allah ajarkan kepada kita gitu ya. Contoh lainnya adalah ketika Allah memberikan nikmat waktu luang, maka sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan waktu luang itu untuk sesuatu yang berguna, seperti belajar, olahraga, membantu ayah dan ibu, dan untuk beramal soleh, bukan untuk hal yang tidak berguna ya. Tuh, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kesehatan, kita syukuri dengan rajin beribadah ya. Ya, ini dia bagi anak laki-laki ya. Ketika waktu sholat tiba, azan, segeralah ke masjid. Karena pada umumnya laki-laki itu wajib sholat di masjid. Ajak ayahnya, ajak kakak laki-lakinya ya. Kalau perempuan cukup di rumah saja, karena laki-laki yang lebih wajib sholat di masjid dan pahalanya berlipat loh. Kalau kita sholat di masjid ya, maka mulai dari sekarang ketika dengar azan ya di masjid, ajak ayah kalian, ajak kakak laki-laki kalian atau adik laki-laki kalian ke masjid. Ajak ibadah selagi kita diberikan sehat sama Allah. Karena kalau kita diberikan sakit sama Allah, nikmat sakit, kalau kita sedang diberikan nikmat sakit, sholat pun tidak bisa berdiri, sholatnya harus tiduran ya atau duduk gitu kan ya. Makanya selagi kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dipergunakan dengan sebaik mungkin ya. Badan yang sehat digunakan untuk belajar dan melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Ada pesan masuk tuh. Oke. Selanjutnya, jika diberi kekayaan
ya, kita harus mensyukurinya dengan mengeluarkan zakat atau sedekah untuk diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim, saudara atau tetangga yang membutuhkan, ya. Nah, ini sebentar lagi insya Allah sekolah kita akan mengadakan acara santunan anak yatim, ya. Bagi kalian yang ingin memberikan sedikit rezekinya, ya, untuk kalian atau orang tua nih yang ingin memberikan sedikit rezekinya untuk anak yatim, ya, insya Allah Allah akan tambah rezeki kalian semua, rezeki orang tua kalian semua, insya Allah berkah, ya, insya Allah berkah, karena kita harus juga menyayangi anak yatim, ya, kita harus menyayangi anak yatim, tuh. Jadi ketika Allah memberikan kita rezeki yang lebih, ya, ketika Allah memberikan rezeki kita yang lebih, bersedekahlah, karena dengan bersedekah kita tidak akan menjadi miskin, percaya deh sama Bu Nisa. Ketika kita bersedekah, kita tidak akan menjadi miskin. Justru ketika kita bersedekah, Allah akan menambah dan melipat gandakan rezeki kita. Subhanallah. Ya. Karena di balik rezeki, harta yang kita dapatkan ada hak orang yang wajib kita keluarkan, ya, tadi seperti tadi untuk anak yatim, fakir miskin, ya, kaum duafa, ya. Jadi begitu Allah memberikan rezeki kita yang banyak, jangan dihambur-hamburkan, jangan boros, karena boros adalah temannya setan, ya. Daripada kita boros, mending kita sumbangkan untuk yayasan yatim piatu, untuk kaum duafa, untuk panti jompo, untuk panti asuhan, itu akan lebih baik, gitu. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka akan bertambah pula nikmat yang akan kita dapatkan. Oke, kesimpulan dari tausiah pada pagi hari ini adalah kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, ya, harus bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Karena kita ini tidak ada yang terlahir miskin. Kita ini kaya semua, ya. Tapi mungkin ada beberapa, ya, yang Allah sudah mentakdirkan dari lahir mungkin dia, mohon maaf, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi kita bersyukur sama Allah, kita lahir dalam keadaan sempurna. Kita ini kaya, benar, kita ini kaya. Anggota tubuh kita lengkap, itu termasuk kita tuh kaya, ya. Jadi jangan ada anggota tubuh yang rubah-rubah, apalagi hidung dioperasi, bibir dioperasi, atau sulam alis atau segala macam, janganlah, ya. Allah tidak suka. Allah akan melaknat orang yang merubah-rubah penampilan atau merubah-rubah anggota tubuhnya. Nah, tidak hanya melaknat, Allah juga akan meminta pertanggungjawaban dari kita ketika kita di akhirat nanti. Misalnya kita operasi hidung, operasi mulut, operasi dagu, dan sebagainya. Itu akan dipertanggungjawabkan dan balasannya akan sangat pedih, ya. Nah, selain itu, misalnya rambut udah dikasih warna yang bagus sama Allah, jangan diwarna-warnain, ya. Mau warna kuning, warna pirang, warna hijau, astagfirullah, jangan, ya. Rambut yang ada sekarang ini, ya, kita rawat dengan baik, ya. Kalau sudah hitam, ya sudah hitam saja, jangan diwarna-warnain. Allah sangat tidak suka kepada makhluk, ya, atau orang yang itu tadi merubah penampilan, merubah anggota tubuhnya, ya. Ayo, siapa nih yang rambutnya dicet, ya, kembalikan seperti semula, ya. Jangan dicet-cet jelek, ya. Tidak bukan mencontohkan, tidak sesuai gitu, ya. Karena agama Islam tidak mengajarkan untuk mencet rambut gitu kan, ya. Tolong ya, ini dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin sekian tausiah dari Bu Nisa, kurang dan lebihnya Bu Nisa mohon maaf. Kesalahan datangnya dari Bu Nisa, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
tetap semangat walaupun kita masih dalam masa pandemi. Semoga COVID ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka ya. Bu Nisa pengen banget ini tatap muka sama kalian semua karena udah kangen banget ya. 2 tahun lebih kita tidak bertemu ya, apalagi yang siswa baru ya. Bu Nisa belum kenal semua wajah-wajahnya ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, Allah segera angkat penyakit orang yang sedang sakit, yang terkena COVID. Allah angkatkan semua penyakit-penyakitnya dan semoga virus ini Allah angkat dan hilang dari Indonesia ini ya, atau dari seluruh dunia ini ya. Tetap semangat belajarnya, ingat ya, tetap sholat 5 waktu, sholat duha ya, tetap membantu orang tua ya, tetap semangat. Terima kasih. Sekian dari Bu Nisa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Anyelir 2, mulia, cerdas, berprestasi. Yes.